selama uang atau jika uang yang diberikan oleh Dr. Richard Lee kepada Farrell merupakan suatu hibah, artinya uang tersebut bukan merupakan uang dari satu perikatan, maka tidak ada kewajiban bagi Farrell untuk mengembalikannya. Hola netizen yang maha benar. Kekecewaan perihal sikap Farrell Aditya yang mendadak minta berhenti sekolah tidak bisa lagi ditahan Dr. Richard. Bahkan Dr. Richard kini seolah tidak peduli lagi dengan masa depan Farrell Aditya. Dr. Richard pun tampak mengikhlaskan Farrell Aditya kini kembali ke Medan ke tempat neneknya. Padahal Dr. Richard sendiri sudah menghabiskan uang banyak untuk menyekolahkan Farrell Aditya hingga memberikan fasilitas mahal. Dr. Richard juga memberikan uang jajan bulanan kepada Farrell Aditya dan sang nenek. Yang terbaru terungkap, uang jajan Farrell Aditya dan neneknya yang diberikan oleh Dr. Richard Lee berjumlah tidak main-main. Diakui Dr. Richard Lee, uang yang telah diberikan pada 1 Agustus itu mengalahkan jumlah UMR Jakarta. Dr. Richard Lee pun belak-belakan membongkar jumlah uang jajan Farrell dan neneknya. Dr. Richard Lee kemudian membandingkan jatah bulanan yang diberikannya untuk Farrell dan sang nenek lebih dari nominal UMR kota Jakarta. Dr. Richard Lee juga menyebut hanya meminta Farrell fokus untuk belajar saat itu, sehingga Farrell diharapkan tidak perlu lagi memikirkan biaya kehidupannya dan sang nenek selama di sekolah. Namun niat baik Dr. Richard Lee justru berbuah kecewa. Farrell malah meminta berhenti sekolah meski baru 3 hari belajar di tempat baru dan kembali ke Medan tanpa berpamitan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Banyaklah video-videonya si Farrell itu, terus kalau lama-lama gemes ya. Gimana ya, menurut aku sih wajar-wajar aja ya kalau si Dr. Richard ini minta ganti 40 juta. Sebenarnya kan ya sesuai dengan klarifikasi yang tadi dia bilang ya, sebenarnya ya itu bukannya dia minta ganti, tapi kan ya cuma usaha untuk supaya si Farrell ini nggak berhenti sekolah gitu loh, karena kan dia tahu lah nggak ada duitnya lah pasti buat gantiin 40 juta itu. Ya kita kalau misalnya di perusahaan aja, itu kan perusahaan kadang kasih beasiswa ya staffnya untuk bahkan untuk training lah sekalipun gitu, itu aja dikontrak loh ya kan, entah itu 2 tahun 3 tahun tergantung trainingnya tuh training apa, biayanya berapa ya kan. Jadi ya maksudku wajar-wajar aja ya untuk yang 40 juta itu. Terus ya untuk Farrell sendiri sayang banget sih, kamu baru beberapa hari terus udah nyerah ya. Tapi ya balik lagi, ya sebenarnya benar juga yang apa dia bilang ya, maksudnya hidupnya, cuma sangat disayangkan kenapa dia tidak berpikir panjang dari awal. Terus kemudian kalaupun seandainya dia menyerah, ya paling nggak kan bisa diomongin baik-baik gitu loh. Ya tapi balik lagi kita nggak tahu lah ya apa yang terjadi di belakang ya di antara mereka berdua. Kita kan hanya penonton. Cuma memang yang sangat disayangkan juga menurut aku pribadi ya, kalau ngeliatin di VT-VT-nya Farrell, komen-komennya itu banyak banget ya yang ngehujat dia tuh dengan kata-kata yang sangat amat kasar. Yang walaupun sebenarnya aku setuju sih dengan pendapat mereka gitu loh. Si Farrell ini menurut aku terlalu cepat menyerah ya. Dan caranya itu sebenarnya buat aku juga enggak banget ya. Jadi kalau si Dr. Richard itu kecewa itu wajar banget. Aku pun kalau jadi Dr. Richard akan sangat kecewa sama. Nah, tapi balik lagi yang aku sayangkan itu kenapa sih kalian itu netizen ini kalau komen tuh apakah harus sekasar itukah gitu loh, bahkan ke Farrellnya, karena ya walaupun dia itu attitude-nya nggak bagus, tapi dia itu juga masih anak-anak loh gitu. Jadi dan kritik itu sih fine-fine aja ya, welcome aja, tapi kenapa mesti dengan kata-kata yang amat sangat kasar? Kan bisa dibilanginnya dengan baik-baik. Mungkin kalau misalnya omongannya itu disampaikannya, kritiknya itu disampaikan dengan baik, mungkin dia akan lebih bisa menerima, mungkin dia akan lebih bisa masuk. Yang atau juga sih ada juga sih yang bebel ya gitu, yang dikasih tahu baik-baik juga ada juga yang bebel. But ya anyway, tapi kan bukan berarti terus kita juga kalau mengkritik orang tuh boleh kasar ya kan. Jadi ya sama juga kalau di video-video aku sih juga selalu welcome kritik ya. Cuma yang aku sangat sayangkan adalah terkadang tuh orang negatif banget ya, terus begitu ya menurut aku kasar lah dan tidak seharusnya seperti itu. Jadi ya itu sih menurut pendapat aku. Menurut pendapat kalian gimana? Coba kita diskusi di komen ya. Dan satu lagi, seperti aku bilang tadi kan, aku lagi research tentang tempat-tempat di Bali nih yang tempat-tempat baru sih terutama yang aku fokusin ya, yang kira-kira worth to visit. Terus tempat-tempat mana lagi yang kira-kira menurut kalian itu oh ini harus dipergiin banget nih, harus di review, ini tuh oke banget gitu. Please put di komen juga, karena aku kebetulan nanti akhir bulan ke sana. Nah nanti yang kasih suggestion ke aku tempat atau restoran yang worth to visit dan aku visit dan kemudian aku suka, itu nanti aku akan pilih
pilih satu orang, nanti aku akan kasih oleh-oleh Heavenly Chocolate yang lagi viral banget di Bali itu. Dan nanti juga aku mau ke tokonya, penasaran banget sama si Heavenly Chocolate ini. Jadi nanti tunggu video-video aku. Jadi pastiin kalian follow dulu akun aku. Jadi nanti kita akan bahas nih si viral Chocolate Heavenly Bali, apakah seenak itu dan apakah se-hype itu, dan sesuai ekspektasi nanti aku akan review. Oke? So untuk Farel, I wish you the best of luck. Semoga kamu bahagia dengan keputusan kamu. Semoga keputusan kamu ini tidak salah. Dan semoga kamu ke depannya juga bisa lebih bijaksana mungkin ya dalam membuat keputusan. Dan untuk Dr. Richard, semangat terus dok. Aku yakin kalau misalnya niat kita membantu seseorang itu, siapapun itu, diterima dengan baik atau tidaknya, itu tetap pahalanya akan kita dapatkan. Tetap semangat untuk bantu lebih banyak orang lagi. Bye-bye. Enggak, iki sih aku nggak setuju kalau dia dikatain nggak tahu diri. Aku setujunya dia dikatain nggak tahu diri dan nggak tahu diuntung. Karena apa? Karena dia playing victim. Jari ini suruh ngembalikan uang 40 juta. KB uangku ya ngono, uang normal KB gue ngono. Aku ya sebagai anak ini ya, sebagai anaknya orang tuaku, iku aku nggak sesuai. Aku dikon balik no, dikon gak membalikkan uang yang diberikan orang tuaku enggak, tapi kayak timbal balik. Ya apa kon? Terus di sekolah udah di apa kon? Ayo kon kerja, kon apa jenis sekolahmu sakmene kon di sekolah di kuliah di tempat bagus bla bla bla. Itu kayak gitu. Seharusnya nih, ini opiniku, seharusnya kamu bilang lah, aku nggak bisa nih di sini, aku pengennya jadi ini, tapi aku tetap sekolah kok, tetap jadi apa yang apa namanya kualitasku untuk menuju ke cita-citaku, aku bakal mewujudin itu gitu. Harus diobrolin kon ku cek cilik kon ku ya wis enak di sekolah no gratis, fasilitas kon difasilitasi sampai kon jadi dokter. Jadi ini yo aku Farel yo aku kuliah iku yo mbar UKT ku ngedol sepeda motor dhisik, ngerti kon. Engko lek bayar UKT 6 bulan sekali itu iku kudu tukaran sih. Apa jenenge aku bayar UKT. Ya apa namanya? Kuliahmu gimana? Bayar UKT kuliahmu semester ini gimana? Kedepannya mau apa, Bel? Ngono sih. Kon gak dibicarakan, kon ku cek piye ya, dibicarakan, dokter aku nggak bisa nih kayak gini. Aku misal katanya ada yang bilang ini sekolahnya non muslim semua dan nggak bisa jauh sama neneknya, dibicarakan ojo nggak sensasi. Aku ngerti kon iso ngoleh duit kok TikTok, kon buka endorse, kon apa namanya open promote bla bla bla. Tapi kan nanti ke depan 10 tahun 15 tahun ke depan kon iku butuh dengan apa namanya figur dokter ini menyolokkan kamu di sekolah no lo kon gratis, di pinter no kon golek wis pinter wis oke, kon iso golek bojo, kon duwe oma wis enak. Masa depanmu iki cerah koyok langit iki tak dudui kon. Masa depanmu iku wis cerah Farel, wis kon menengo sinau, otakmu gawe bersinau. Gak usah mikirno mbahmu iku lho ditanggung ambek dokter iki ku ditanggung. Yo kan, kon mek sekolah karek meneng sekolah, sinau turu mangan, sinau turu mangan. Kon butuh apa sih? Banyak orang-orang anak-anak di luar sana tuh nggak bisa sekolah, nggak mampu bayar. Yo, kon bersyukur, karek bersyukur. Aku tuh bukan ikut campur, aku gak kenal kon, gak kenal dokter iku, aku yo gak di endorse, aku yo gak iku. Tapi maksudnya iki generasi kayak gini ki yo bersyukur kon di sekolah no. Aku lo kepingin lanjut kuliah, gak iso, gak di duit. Ayo bayaron aku. Menurut kalian gimana ini? Kasus ini kalian tahu kan ini kasusnya siapa? Menurut kalian gimana? Tolong beropini yang baik ya, jangan dijudge, cuman dikasih opini yang baik gitu loh. Ini pandangan gue mengenai Dr. Richard Lee sama Farel. Yang pertama gue mau komentarin dulu dari segi hukumnya ya, karena kan gue bicara hukum ceritanya. Dari segi hukumnya, selama uang atau jika uang yang diberikan oleh Dr. Richard Lee kepada Farel merupakan suatu hibah, artinya uang tersebut bukan merupakan uang dari satu perikatan, maka tidak ada kewajiban bagi Farel untuk mengembalikannya, baik itu dalam bentuk ganti rugi atau apapun. Oke, itu dari segi hukumnya. Nah, sekarang dari segi dramanya. Sekalipun uang 40 juta di mata Dr. Richard itu merupakan uang yang jumlahnya relatif kecil, nah kita bisa mengerti kenapa Dr. Richard Lee bisa emosi. Karena kepercayaannya untuk membesarkan atau memajukan Farel dianggap sebelah mata. Nah, sekarang dari sisi Farelnya.
Gue sih melihat sekalipun apa yang dilakukan oleh Farel tersebut tidak bisa dibenarkan, tapi gue bisa memahami. Karena kita adalah orang-orang yang cukup beruntung untuk dibesarkan atau dikelilingi oleh orang-orang yang peduli sama kita. Sementara kita tahu sendiri kalau Farel ini dibesarkan atau diasuh bukan dari orang tua kandungnya sendiri. Bahkan konon kabarnya dia ditinggalkan oleh kedua orang tua kandungnya. Ya kembali, gue membenarkan apa yang dilakukan dengan membuang begitu saja peluang emas, tapi tetap aja kita mesti bisa maklum dengan kondisi orang yang nggak biasa kayak gitu.